kayaknya setiap pemain, ya ini menurut gue ya, sebelum dia bertanding tuh kayaknya nggak ada pikiran buat gue mau mencetak skor banyak deh di game ini. Kayak gitu. Wah, bener tuh. Udah dari awal, udah dari pikiran Dari awal dulu. ya. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast dengan Mas. Topi lu mana, Mas? Topi ya? Harus pakai topi ya? Gak usah lah. Ini orang gaya banget, tau gak lo? Kalau dia lagi rambutnya biasa aja, dia pengen ngasih lihat topinya. Tapi sekarang dia pengen ngasih lihat dia rambut baru gitu, jadi topinya nggak dipakai. Iya, bener. Ngerti gak? Jadi dia pengen ngasih lihat ke kita, Iya. gue rambut baru nih, jadi dia Iya. nggak pakai topi. Apa kabar lo, Boy? Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baju aja, Mas Ana? baju. Baju siapa tuh? Madonna. Wah ngaco tuh Axl Rose, Boy. Terus. Axl Rose itu coba lo lihat Ini- topinya. Itu enggak Madonna Warkop DKI. Bukan Axl Rose dong, Slash. Slash kok Axl. Slash. Wah, ketahuan Iya. umur lu, Boy, tahu Slash sama Axl. Adrian gimana di Singapura? Adrian Singapura gimana, Ya. Adrian? Baiklah. Salju nggak di sana? Udah beli ice cream belum? Ice cream. Asli Singapura. Di Surabaya juga banyak anjir. Ada mixway nggak di sana? Aduh, mixue. Ada. Pokoknya ada tempat kosong aja. Mixway itu enak, Enak. murah Semoga- lagi, 8.000. Semoga kita disponsorin lah. Iya. Sama Bener ya, sambil Mixway. ngomong sambil minum, iya bener juga sih. Nggak usah lah, Belum. nggak usah disponsorin. Nggak usah ya? Kita beli sendiri aja, itu murah soalnya. Halo semuanya, Yo. selamat tahun baru ya. Oh iya ya, Selamat tahun baru. Tahun baru. New Year. Kalau Dimas dia nggak terlalu ini sama tahun baru Masehi, dia tahun barunya Jawa. Orang Binjai tapi. Orang Binjai. Guys, 2 episode kemarin kita ngundang beberapa pemain legendaris di Indonesia. Harus Cuman- kita ulangin tuh ya, Iya, nanti kita ulangin deh. Gue malah pengen lebih ketemuan langsung gitu, offline ya. offline gitu. Mudah-mudahan ini tercapai ya. Difasilitasi sama NBA itu siapa gitu. Geng. Kenapa NBA yang harus disansin? Gue pengen bahas bentar lagi liga nih. Minggu depan IBL akan mulai, tapi juga minggu-minggu ini nih ada fenomena menarik di NBA. Iya. Yang sebenarnya beberapa kali itu udah terjadi di musim-musim sebelumnya lampau. Itu adalah tentang pemain-pemain yang kayaknya gampang banget nyetak 40 poin lebih dalam satu game. Kemarin yang paling tinggi di musim ini Donovan Mitchell Iya di musim ini ya. 71 poin. Bener. 71 poin. Kalau masuk 5 free throw-nya itu 76. Ada yang miss 5. Sejak 2017 tuh yang paling banyak. Oh 2017 ya. Iya. Ya Devin Booker terakhir 70. Bukan Clay. Clay kalau berapa Clay? Clay 60-an. Nggak pernah. Iya, Clay 61. 60-an dia 60 atau 61. atau berapa gitu. Nah, terus ada siapa lagi? Ya banyak yang 40 ke atas tuh. Luka. Luka 50-an. Terus Triple double 60 poin tuh. Yoi, triple double 60 poin. Terus beberapa waktu yang lalu juga beberapa hari yang kemarin Giannis. hari ini ya pas kita syuting ya. Si Lauri ini Markkanen kedengeran 49. Suara lagi turun salju di rumah gua, denger gak? Turun salju. Enggak ya? Soalnya kalau berisik sorry ya. Itu Di salju ini tau gak lo? Salju cuci mobil. Nah guys, menurut lo mulai dari Adrian lo, kenapa bisa terjadi kok seperti ini gitu? Kok bisa sejago itu pemain-pemain ya? 40 poin, padahal kita tahu ya main di NBA gitu. Yang jaga, orang-orang bilang, jaganya longgar, selonggar-longgar aja jaga NBA gitu. Tapi tetap aja bisa nyetak 40 poin beberapa pemain. Menurut lo kenapa, Adrian? banyak sih ya. Tapi ini menarik sih, Kang. Baru aja kemarin, pas semalam sebelum kita syuting ini, gue main basket sama temen gue. Gue bareng sama dia gitu di mobil gitu. Terus dia lihat videonya Luka Doncic. Ya kan? Terus dia coba ngomong gini. Temen gue ini juga main. Terus temen gue ngomong gini. Masa
gerakannya gini-gini doang poin ya gitu. Nah, Gimana gerak? Masa gerakannya gini-gini doang poinnya banyak ya gitu. ya, Gue mau gini deh. Ya nggak salah juga sih omongannya. ya, Tapi ya. di dalam sesuatu gue ada di titik sebenarnya realizingnya momen realizingnya gue tuh di Olimpik ya. Waktu Luka bikin 48 poin itu. Itu di titik itu gue ngerasa saking jagonya orang ya. Gerakannya rumit tuh jadi sederhana gitu. Mm-mm. Itu rumit sekali gitu gerakannya sebenarnya. Dia kayak Ya. mantulin bolanya kayak apa, badannya kayak apa, itu rumit sekali. Tapi sama dia, sekarang sudah di level yang sangat advance, jadi kayak anjing gitu doang ya gitu. Saat kita nyoba kayak gak nyampe-nyampe dah gitu Ya, kan. ya. Tapi balik lagi ke yang itu, yang pertama jelas ada rules ya. Rules menurut gue yang paling besar itu adalah rules 3 second defensive itu ya. Di NBA itu menurut gue berpengaruh besar karena apa? Karena tidak selamanya big man akan stay di bawah ring gitu, atau tidak akan ada help, itu butuh proses gitu. Kalau kenapa di yang FIBA rules itu help apa ya, lebih defense-nya mungkin lebih kuat, lebih gampang, kayak kata Luka sendiri kan, lebih gampang bikin poin di NBA daripada di di EuroLeague gitu ya. Karena stay gitu big man-nya. Jadi help-nya lebih cepat, dan ataupun kalau nggak lebih cepat juga kita udah tahu bahwa di bawah tuh bakal ada orang gitu loh. Jadi pasti ya pemain paling nggak pasti overthinking lah, anjir pasti gua nanti kenapa gitu. yang pertama sih itu. Masalah jaga sih ini juga sih menurut gua, karena mungkin ya ini sebenarnya mau jadi materi tulisan gua tapi nggak kelar. Gua cukup pusing juga untuk membahasakan supaya nyaman gitu ya, tapi kayaknya akan diomongin bahwa kita semua tahu bahwa gue juga pernah ngobrol sama wasit Mas Harja gitu, di NBA itu memang ada dasar entertainment-nya gitu. Emang ada dasar di mana wajib itu kayaknya ya. Iya, memang ada call-nya itu ada yang apa ya, ada toleransinya lah. Kalau kayak gini masih nggak apa-apa, kalau kayak gini belum lagi kita ngomong superstar call ya. Seperti buat Kobe, buat LeBron, buat semuanya gitu. Jordan itu masih ada lagi gitu. Jadi itu sebabnya beberapa pemain tuh bisa sampai 20 free throw. Luka, maksudnya pemain yang bukan sengaja di foul ya, karena foulnya jelek itu di foul, enggak. Luka, terus Kevin Durant, Kyrie Irving gitu kan, James Harden, master kita gitu. Jadi itu kan free throw ya kita semua tahu lah, free throw-nya NBA itu sejelek-jeleknya pasti 84% ke atas lah gitu. Mungkin LeBron lah salah satu yang paling jelek ya, tapi ya tetap aja sejeleknya 77 kalau nggak salah, atau 77% gitu lah. Jadi ya dari 10 masuk 7 ya tetap 7 poin. Dari 40 gitu udah dapat dari situ, tinggal sisanya layup dan yakin gitu lah. Gitu. Lo gimana Mas? Gua ya apa Kenapa ya, bisa sampai 40 poin, lebih dari 40 poin dan jago banget gitu? Ya, kalau ya itu kata kuncinya, jago banget ya, jago banget. Ya. Terus kalau yang namanya menurut gua jadi selalu mikir, karena gua kan suka main basket di rumah ya. Gua jadi mikir tuh mungkin bola yang dipegang mereka ya bola anak gua itu gitu, karena arm span mereka kan. Jadi kayak gua juga zaman gua kecil masih SD kan, gue punya ring basket di rumah. Rasanya kalau shooting tuh gampang karena gue lompat, udah kepala gue di ring. Jadi lu nembak mau straight gitu lurus, ya kemungkinan masuknya tuh sangat besar. Dengan yang mereka belakang ring itu ya. Iya, karena mereka jump shoot kan. Jadi ya itu faktor besar mereka dengan arm span, besar badan segala macam. Dan itu ya kalau orang bilang basket instan ya bukan mereka. Kalau mereka itu memang prosesnya luar biasa. Mungkin lo nggak lihat pun, ya mereka nggak tahu udah melakukan apa yang di luar batas lo. Mungkin setiap harinya, menurut gue ya, step itu waktu buat keluarganya gue rasa tuh dikit banget ya. Karena sekali aja lo miss latihan, feel lo, touch lo buat shooting itu hilang. Menurut gue ya, karena itu pasti dia lakukan setiap hari. Jadi makanya yang sering Adrian bilang muscle memory ya itu dia. Gua nih lebih banyak tekniknya yang ngomongnya. Kalau lu miss satu latihan atau satu kebiasaan lu main basket, udah hilang semua menurut gua. Jadi buat waktu buat keluarga buat apa-apa kayaknya nggak ada ya. Terus di NBA menurut gua lagi, kalau lu udah mismatch, lu si point guard berhadapan sama big man, easy banget buat mereka karena yang diandalkan saat switch itu adalah jangkauan si big man, tapi kecepatan otomatis lu kalah.
saat kecepatan kalah itu yang namanya defensive 5 second apa 3 second sih? 3 second. Nah, udah nggak ada yang bantu di bawah. Jadi udah gampangnya. Lu lihat kalau mereka, ini gue teknik lagi, kalau Kyrie drive ditutup kanan pakai tangan kiri, cari sudut-sudut yang kosong itu yang kita belum punya. Kalau lu udah ada kanan, lu maksa entah kayak gimana tetap kanan gitu. Sedangkan yang kosong adalah sisi kiri lu. Nah, Kyrie punya insting. Nah, insting lagi ngomongnya lagi. Kalau udah dia kanan, kiri nih. Nah, itu udah ada latihannya. Gue pernah dibilang, gue ingat sama Coach Rizdi. Dulu kan pernah ngelatihkan Coach Rizdi. Rizdianto. Dan kalau ingat, gue pernah 360 real game layup masuk sebenarnya. Cuma gue pernah lakukan juga di saat sparring nggak masuk. Dia cuma ngomong gini, lu boleh melakukan apapun, tapi lu latihan. Lu nggak pernah gue lihat latihan tuh layup 360 kata dia. Ngapain lu lakukan di game? Masuk akal, logika. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang terjadi di pemain NBA yang prosesnya udah lama dan kehidupan mereka memang basket banget. Iya. Ada ini nggak? Gue pengen tahu dari kalian. Apakah ini juga dengan terkait sama atletisism ya? Pemain NBA itu kayaknya sekarang semakin lincah, kayak lu bilang tadi Kyrie Irving. Mungkin dulu juga sudah lincah ya. Terus yang kedua juga atletisism itu sudah beyond, walaupun sedikit lebih naik, tapi juga signifikan gitu. Terus yang kedua, ada kaitan sama ini nggak? Bahwa sekarang itu setiap pemain itu adalah apa ya, dituntut untuk benar-benar scorer gitu, dengan berbagai macam di berbagai macam situasi. Maksud gue begini, kalau dulu kan beberapa yang pemain itu aja ya. Iya, John Stockton ya passing aja terus. Rodman defense aja gitu ya. Dan yang shoot, yang nembak ya nembak aja gitu. Nah sekarang itu yang pencetak poin, khususnya yang jago poin, dia hampir bisa semuanya. Makanya juga ini terkait sama kadang-kadang mereka bisa triple double gitu. Rata-rata nih kan juga pemain-pemain jago ini nggak hanya poinnya tinggi, tapi triple double minimal. Ketika dia double double pun reboundnya banyak atau asisnya banyak. Itu jadi mungkin analogi gue kurang pas, cuman rasanya ini ada kaitannya sama itu nggak? Jadi atletisismnya, kelincahannya dalam bermain tuh semakin bagus gitu. Ya, semua sih ya. Menurut gue sih semua ya. Kayak paling gampang sih kemarin ada gue lihat Gilbert Arenas, Hibachi ngobrol sama si Lou Williams. Oh iya ngobrol ya. Gue pikir main, lama banget ya. Ngobrol sama Lou Williams gitu kan. Terus mereka ngomongin masalah ini, masalah kok Gilbert Arenas tuh benci banget sama orang-orang tahun 90-an kata dia. Pemain-pemain 90-an kayak Charles Barkley lah. Enggak, dia yang paling kesel sama Scottie Pippen kata dia. Scottie Pippen dan Dennis Rodman gitu. Menurut kan selalu mengglorifikasi tahun-tahun mereka. Menurut Gilbert ya. Terus dia ngomong kayak, menurut gue ya, lu pada nggak bakal survive di era sekarang gitu. Karena apa gitu? Karena tahun dulu ada nggak orang kayak Jokic gitu? Ada nggak orang kayak Giannis gitu? Nggak ada gitu. Ada nggak pemain se-flashy Kyrie gitu, tapi flashy dan juga mematikan gitu. Kalau kita ngomong flashy mungkin ada idola gue dan Dimas Muhari, Jason Williams mungkin ya. Tapi kan kalau kita nggak pernah tahu dia poinnya 40 juga kan gitu loh. Dia kan emang niatnya passing kayak Kyrie, kalau lu minta dia passing ya passing, kalau lu minta dia poinnya poin gitu. Jadi kayak itu gitu. Menurut gue perkembangan zaman juga ya jelasnya ya. Maksudnya mereka dulu kan prototipenya yang tahun 90-an ya dari tahun 80, 70, 60. Nah ini kan prototipenya udah dari 2010, udah ada paling gampang. Prototip era sekarang adalah ya LeBron gitu. Saat pemain 6'9", bisa jadi point guard sampai center gitu. Jadi ya kenapa yang lain harus dibatasi juga gitu. Jadi akhirnya semua bisa little bit of everything basically-nya gitu loh. Dan memang sekarang ngembanginnya gitu lah, makanya keluar Chet Holmgren, Wembanyama, Paolo Banchero gitu, Siakam gitu kan. Jadi kayak ya itu ya kita mundur 10 tahun yang lalu pasti belum ada lah orang kayak gitu sebenarnya. Ya itu emang yang perkembangan zaman juga sih, dan perkembangan teknologi dan knowledge ya, bahwa pemain sekarang dribbling tuh harus kayak apa, ininya kayak apa, udah jauh banget berbeda dari mungkin paling gampang dari era Dimas main dulu lah gitu, udah pasti berbeda gitu. Nah, ini gua mau ke Dimas, tapi pertanyaannya agak berbeda, Mas.
ada nggak kemungkinan bahwa ini pun sebenarnya settingan dalam tanda kutip diarahkan sama pelatih? Maksud gue begini, let's say 40 poin per game, kita bagi tuh, artinya 10 poin per quarter. 10 poin per quarter, kalau dia nembaknya 50%, berarti itu 5 kali masuk, berarti 10 kali nembak dia kalau 50%. Iya kan? Iya. Satu quarter tuh dia nembak 10 kali. Field goals-nya 50%, dapat 10 poin. Dia nembak banyak banget waktu Donovan Mitchell. 12 menit. Menitnya 12. Ya, menit 12. Dia nembak, Donovan Mitchell itu pas 71 tuh dia nembak 34 kali kalau gua nggak salah ingat ya. 31 kalau 33 gitu. Ya, 30-an sekian, tapi nggak nyampe 35 ya. Ya. Itu, tapi kenapa banyak juga karena overtime satu, yang kedua juga ada beberapa kali, 7 kali kalau nggak salah 3 point gitu. Nah, menurut lu Mas, lu pelatih, lu mantan pemain, ada kemungkinan itu nggak? Misalnya lu ngarahin satu pemain nih, Adrian, lu lampu hijau 3, bebas lu nembak, hajar, sikat terus gitu. Jadi bisa begitu. Nah, nanti kita kaitin sama kalau main di IBL gitu. Apakah seperti itu? Ada peluang kayak gitu nggak Mas? Jadi emang disengaja gitu? Sangat besar sih peluang itu karena menurut pengalaman gue juga pelatih pasti melihat situasi di kuarter pertama lah, melihat situasi pemainnya dan pemain lawan. Setelah itu, gue juga pernah dibilang dulu sama pelatih, kita sebutin nama pelatih gue lah ya, sama Coach Simon, dia bilang, gue juga udah nyebaknya Simon Wong. Ya, terus. Dia bilang sama si teman gue Ricky kalau nggak salah, kenapa nggak passing ke Dimas? Lu harus baca siapa pemain yang lagi wangi di setiap pertandingan. Ya boleh di-sharing ke dia atau ke siapa yang lagi wangi. Nah itu dilihat dari kuarter 1 lah. Si pelatih ngelihat pemainnya sendiri dan pemain lawan. Mana ini pemain gue yang lagi wangi, yang lagi on, yang lagi into lah di pertandingan hari ini. Itu makanya sangat besar kemungkinan pelatih menyarankan. Karena kalau pertama dikasih lampu hijau, contoh gue dikasih lampu hijau sebelum mulai pertandingan, pas pertandingan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ya stop dong lampu hijau, daripada tim lu kalah, performa lu juga jadi menurun, efisiensi lu jelek, ya semuanya jelek lah di hari itu. Jadi menurut gue pelatih ngelihat dari kuarter pertama situasi seperti apa di lapangan, akhirnya memutusin itu si Donovan lakukan semuanya gitu. Karena lu on fire di game ini, semua gerakan lu rasanya enak. Kalau pemain lagi wangi itu enak aja ngapain gitu. Mau lempar kayak gak megang badannya sendiri gitu kan. Ya kayak wow aja gitu, masuk lagi, tembak, masuk lagi, ya udahlah gitu. Terus tim lagi unggul lagi. Enak banget tanpa beban. Tapi Adrian, Kobe waktu 81 itu overtime nggak? Enggak. Itu lebih wow berarti. Itu lebih wow. Banyak banget itu ya. Dia kan dia time-nya berapa gitu, kalau nggak salah nggak ada asisnya itu. Oh ya? Tahu gue ya. Ya makanya kenapa Donovan Mitchell itu istimewa, karena dia yang pertama kali 70 dan asisnya 10. Gitu. Sebelumnya nggak pernah ada. Overtime, ya kan? Overtime. Iya, tapi bisa asisnya 2 digit juga. Yes, iya. David Booker juga enggak. Terus Will Chamberlain juga enggak. Terus ini yang paling parah dulu Carmelo tuh pernah 61 kalau nggak salah. Itu 0 rebound, 0 assist, 0 steal, 0 semua ya. Cuma 61 poin aja. Jadi emang maksudnya kalau ngebagi kayak gitu emang ya kemarin yang dilakuin Mitchell sih emang agak edan sih. Tapi lu kalau gua kasih pertanyaan seperti Dimas tadi, menurut lu setuju nggak? Jadi emang beberapa pemain tuh di spot untuk ya lu poin sebanyak mungkin gitu. Kalaupun dia nggak, kayak misalnya nih, sorry gue potong. Kayak misalnya lu kadang-kadang gue liat Kyrie ya. Kyrie tuh kadang-kadang dikasih lampu hijau tuh sama pelatihnya. Tapi lagi jelek juga tuh Kyrie tuh bisa cuma 30%, 20% mungkin ya. Agak beda ya. Kayak yang gue pernah cerita yang sisa quarter berapa ya, sisa 10 detik. Pasti kan pelatih ngasih ke satu pemain yang kayak gue bilang kayak Febri dulu dikasih bolanya ya kayak begitu, memang direncanakan, memang pasti pelatih melakukan itu. Iya. Gimana? Kalau di NBA tuh ya semua itu udah ada pakemnya. Paling gampang gini, yang paling standar aja. Yang ini adalah hal yang gue sadari, nggak tahu ya. Ini kalau gue tanya pelatih di Indonesia, jawabannya pasti tidak pernah jelas bahwa rotasi menit bermain. Kalau di NBA itu udah ada. Iya. Udah ada pakemnya. Jadi Jokic bakal main 35 plus. Jamal Murray 35 plus. Michael Porter Jr. 30 plus.
KCP 30 plus, si ini Denver Nuggets, si Aaron Gordon 30 plus gitu. Lah, benchnya ada juga six man-nya siapa yang main duluan gitu. Nanti kalau ini main berarti yang geser jadi posisi ini siapa. Itu udah ada semua, Kang. Karena apa? Karena di NBA 2K pun udah ada kayak gituan. Gitu. Disiapin. Kita itu disiapin kalau mau nata sendiri tuh disilahkan gitu. Ya. Jadi dan itu udah ada dan udah pakem paling gampang. Kevin Durant tuh nggak pernah main di 5 menit pertama kuarter 4. Nggak pernah. Tapi dia bakal main di 5 menit terakhir kuarter 3. Sama sisa closing game. Sisa closing game dia main. Tapi kecuali kalau lagi unggul ya gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya masih deket-deket aja, masih jarak 10, 11 meskipun mereka menang ataupun ketinggalan, KD nggak bakal main di awal kuarter 4. Gitu. Jadi kalau kayak gitu aja udah dipersiapkan, apalagi serangannya ya ke siapa gitu loh. Jadi sudah sangat jelas disiapin bahwa first optionnya adalah KD. KD harus dapat bola di mana? Di elbow, di mid range gitu. Karena KD pemain paling efisien di mid range. Gitu. Kasih bola ke mid range. Gimana caranya? Ya nanti kita pakai cara ABCD lah gitu. Oke, KD nggak bisa balik ke Kyrie. Kyrie pick and roll, switch nggak? Switch. Habisin Kyrie sendiri. Kalau nggak bisa juga kick outnya siapa? Utah di kanan, Steph Curry di sana, gitu-gitu lah. Di bawahnya Claxton. Nah, udah kayak gitu udah disiapin semua. Jadi ya sangat wajar. Dan kalau menurut gue ya, beberapa pemain tuh seperti KD gitu, udah dan pelatihnya gitu, udah tahu bahwa KD at least harus ngambil 15 shot gitu. 20 shot gitu, at least gitu. Lo harus ngambil segini gitu. Wajib. Lo nggak boleh kurang dari ini. Iya. Gitu. Jadi emang dan KD pun kalau paling gampang ya sekarang ya maksudnya yang berubah dari KD itu kelihatan sekarang dan banyak diulas sama orang-orang di luar. Dia tuh nggak sungkan ngomong ke rekan satu timnya kalau gua udah dijaga orang, gua kick out ke lu shoot gitu. Dia kan sering tuh kesel kayak gitu. Nggak di shoot kan dia samperin kemarin beberapa orang kayak Royce O'Neal kan kemarin sempat 0/9 gitu, sempat ragu-ragu mau nge-shoot. Disamperin kan dia shoot aja gitu. Miss ya udah gitu, shoot aja gitu. Maksudnya karena ya udah karena semua orang udah tahu boleh ke KD-nya di double team, ya pas jadi yang 0-1 swing lah, ambil shoot gitu. Jadi itu memang sudah sangat semuanya sudah terplan lah. Ya itu gua juga penasaran sih sebenarnya, maksudnya cara kerjanya itu udah gimana gitu. Dari karena kan mungkin buat pendengar yang belum tahu ya, yang lihat ini belum tahu gitu, satu unit tim NBA itu ada 300 orang kali ya, gitu. Jadi yang kerja di belakang meja itu banyak gitu, bukan di belakang meja ya, literally bekerja selayaknya orang-orang engineering gitu, kerja gitu. Nah itu gimana cara mereka di situ sampai ke lapangan, itu yang gue penasaran juga gitu. Sebenarnya kayak apa gitu. Ya. Nah ini jadi menarik ya, karena kita sendiri kan ngikutin basket lokal udah cukup lama gitu. Sementara di lokal itu sangat jarang nih. Terakhir pemain lokal yang bisa bikin 40 poin itu Ari Chandra tahun 2014. Masa sih nggak pernah ada lagi? Ari Chandra 2014, kemudian Ragil 2016. Ari Chandra 42, Ragil 46 atau 48 gitu di tahun 2016. Belum ada di 40 dim. Nah, sulit sekali di kita. 30 sekian pun rada sulit. Satu kali game. Itu aja tuh, satu kali game tuh mereka. Lalu kemudian yang konsisten 20 plus saja. 20 poin, 3 kali berturut-turut itu juga tidak jarang gitu. Nah, apa ya? Ini tuh, walaupun kalau kemarin kita lihat Abraham di Seaba, terus di mana lagi tuh, dia sempat tuh bikin tuh 20 poin per game. Nah, menurut lu kenapa Mas? Kalau di kita kok sulit gitu? Gak usah ngomong 30-40 poin konsisten ya, tapi 20 poin aja per game tuh kok kayaknya gak mudah gitu. Kenapa Mas ya? Waktu Ari Chandra kan gak ada pemain asing? Gak ada. Ragil juga gak ada. Nah, itu kali. Tapi cuma sekali, Boy. Itu pun cuma sekali, Boy. Itu pun cuma sekali ya? Iya, cuma sekali. Apa ya? Bingung gue jawabnya ya. Karena kalau gue waktu gue main, gue sama sekali nggak mikirin itu ya. Ya. Mungkin memang bukan peran gue, tapi itu salah juga kan. Harusnya kan, ya kalau nama lu mau maksudnya buat pribadi lu ya, karena biar lu lebih dikenal semua klub-klub buat bisnisnya nantinya, lu harus punya itu kan, poin berapa banyak, tahu sejarah lu seperti apa. Jadi lu kalau mau
taruhlah pindah klub segala macam kan, itu bisnisnya kan, biar nama lu terkenal. Tapi itu memang belum, gue sih nggak pernah mikir itu ya. Selama gue main, gue nggak pernah pengen mencetak. Kayaknya itu harus dari orangnya sendiri awalnya ya. Ya, karena gini, kenapa gue tanyain ini Mas, sorry Mas gue potong. Karena menarik, ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa pemain ini jago atau enggak gitu. Jadi wajarnya pemain 20 poin per game loh. Tapi lu nggak akan pernah bisa dapat 20 poin per game kalau misalnya attempt lu per quarter misalnya itu kan sederhana 5 poin per quarter kan ya. Iya. Katakanlah 6 poin per quarter, itu kan 3 kali nembak. Kalau 50% 6 kali nembak gitu. Ada nggak pemain kita yang 6 kali nembak per quarter gitu? Kayaknya pun jarang gitu. Iya benar. Apa karena, itu penyebabnya gitu? Iya bisa jadi karena nggak ada pemain yang seperti Loli zaman dulu kalau gue bilang sih ya, yang bisa setiap waktu kapanpun dia bisa drive, itu masuk nggak masuk dia attempt, dia ambil dari situ tanpa harus 3 point. Nah itu ya zaman Loli. Zaman sekarang kalau lu mau ngelakukan itu sangat kecil kemungkinan buat lu attempt. Kembali lagi kita bahas yang episode sebelumnya, udah kosong kadang lu passing. Iya. Nah, makanya kayaknya setiap pemain, ini menurut gue ya, sebelum dia bertanding tuh kayaknya nggak ada pikiran buat gue mau mencetak skor banyak deh di game ini. Kayak gitu. Wah, bener tuh. Udah dari awal, udah dari pikiran dari awal, dulu. Ya. Dari mindset dulu, nggak ada yang pernah mikir gitu kali ya. Terus, bukan maruk ya. Ya mungkin lo omongin ya, namanya chemistry, namanya tim olahraga tim ya. Lo harus ngomongin, gue mau coba konsisten dengan setiap bertanding 20 poin lah ya enggak? Tapi kalau di sini jadinya maruk, Dim. Iya, makanya gue bilang. Nih, yang maruk Loli. Satu tim marah enggak? Menurut lo lah. Iya, makanya harus di titik itu kan gitu. Iya. Siapa yang mau marah? Sampai gue pernah dengar cerita di timnas dia agak sulit dengan pola, dia ngomong ke pelatih, udah kasih bola ke gue aja, gue yang garap. Ya itu kan memang kemampuan dia. Iya. Tapi menurut lu Adrian, beberapa pemain sudah layak nggak di IBL untuk maruk? Misalnya nih, Abraham tuh berhak untuk maruk. Misalnya nih, kalau di Satria Muda misalnya Sandi Ibrahim atau Afan atau Juan, mungkin udah berhak untuk maruk, apalagi Arki gitu. Mungkin udah berhak untuk maruk. Atau misalnya di tim baru, misalnya WB gitu. Siapa gitu sudah berhak sebenarnya untuk maruk. Menurut lu itu nggak? Jadi dan ketika dia sadar sama posisinya bahwa gue boleh maruk, dia harus maruk. Misalnya Saverius gitu. Gue rasa Saverius tuh harus maruk. Karena misalnya akurasinya bagus, kenapa dia nggak maruk? Bingung kan gitu. Ya. Gimana menurut dia? Setuju. Sebenarnya gue sama Bram waktu itu pernah ngomong ke dia bahwa kalau lu mau jadi MVP ya gitu, MVP doang tuh gampang gitu menurut gue di IBL gitu. Ya kelihatan menonjol aja pertama. Intinya adalah menonjol aja. Salah satu cara menonjol ya attempt-nya lebih banyak gitu. Tapi waktu itu gue pribadi ngomong ke dia bahwa lu harus kasih target. Waktu itu gue bilang ke dia 17 poin per game. Karena apa? Karena ya belum ada yang sampai segitu gitu. Nggak tahu ya kalau yang sebelumnya, soalnya Bram kemarin ternyata maaf gue ralat waktu beberapa podcast yang lalu gue ngomong dia 17 sebenarnya 14 gitu. So far sih kayaknya Caleb yang pernah paling tinggi ya waktu MVP selain Jamar ya. Gue agak juga nggak ingat si Jamar berapa, tapi Caleb tuh kalau nggak salah waktu MVP sih nggak lebih tinggi, tapi musim lalu Caleb tuh 15 poin per game gitu. Jadi itu sebenarnya Kang ya, balik lagi ke beberapa hal yang utamanya. Pertama adalah pemainnya harus jago banget. Yang pertama di timnya, yang pertama itu. Yang kedua adalah pelatih harus minta itu dari pemainnya gitu, bahwa ya lu harus attempt banyak gitu. Yang kedua tuh, yang ketiga temen-temennya. Karena at some point ya, ini hasil selama gue ngikutin IBL, gue nanya ke pelatih Indonesia utamanya, ini first option scoringnya siapa sih gitu. Karena di NBA itu ada first option scoring gitu, second option sampai ke fifth option tuh ada gitu. Ini first option scoringnya siapa sih? Kalau pemain ataupun ke pelatih? Jawabannya apa? Ya kita sih nggak pernah ngeset kayak gituan ya.
Semua, Ya, iya, kita kasih semua. yang lagi panas aja ya, siapa yang bisa poin. Nggak kayak gitu maksudnya gitu. Konsep bermainnya harusnya kayak gitu gitu. Misalnya sekarang gini nih, ada orang Slovenia gitu lah, katakanlah siapa ya, Vlatko Cancar gitu, pemainnya Denver Nuggets tuh, main di Slovenia. Masa dia attempt 20, Luka attempt 10 kan nggak mungkin. Iya. Iya kan, nggak mungkin kayak gitu. Makanya beberapa waktu itu gue nulis, gue agak lupa waktu itu pertandingan apa, bahwa ada yang aneh karena bintangnya, Jokic. Jadi Denver Nuggets menang. Jokic itu triple double kalau salah. Iya, triple double. Attempt-nya dia terbanyak ketiga di timnya. Lebih banyak Aaron Gordon sama Bruce Brown gitu. Dia yang Which is ketiga. nggak apa-apa karena Jokic triple double gitu. Jadi kan maksudnya attempt-nya tersubstitusi ke assist itu gitu loh. Nah, di kita udah attempt-nya rata-rata nih 8, 4, 10. 8 kan masih rata-rata aja gitu kan. Yang assist juga nggak ada gitu. Nah, Lu kapan coba ingat pemain Indonesia double assist gitu kan, nggak ada gitu. Jadi ya apa namanya, maksudnya tidak, ya mainnya belum ada skema pakem yang jelas bahwa oke, kita bakal running play lewat dia, gimana caranya. Dan gue beberapa kali lihat juga misalnya pemain kayak Yuda, Pras, Bram, Widi gitu, pick and roll, switch dapat sama big man gitu. Itu teman-temannya nggak sadar buat buka ruang gitu. Teman-temannya juga masih, apa gue screen lagi gitu, nggak usah kan, udah lewat gitu, udah mismatch gitu, ya udah lewatin mereka aja gitu. Jadi ya kesadaran itu, tapi nggak bisa sepenuhnya ke pemain, harus juga ke pelatih ya. Maksudnya pelatih juga menurut gue untuk mewujudkan kita punya pemain 20 plus poin per game itu, mungkin ya emang pelatih harus set nih, kalau bahwa pointer kita adalah si A, si B, si C, si D, si E gitu. Even dengan pemain asing yang gue takutkan ya, misalnya kayak pemain asing datang ya, kalau misalnya lu ngerasa lu lebih jago, kayak kemarin top skornya di Indonesia kapan, Rio DC ya, 19 poin per game gitu. Ya itu kan bisa sebenarnya gitu. Ya jangan sampai ada pemain asing, lu malah kayak, ya ada pemain asing nih, gue kasih ke dia aja. Ya ngapain ya, lu harus lebih gila lagi gitu. Iya. Gitu sih. Ya. Ya poin nomor 2 sama nomor 3 itu kayaknya harus memang. Bukan cuma coach, tapi timnya juga harus tahu. Kalau satu orang yang pengen poin banyak ini adalah si key player lu lah. First opsi lu buat poin adalah dia, dan ya itu harus dijalanin S1. Ya, bagus sih, menarik sih apa yang dibilang sama Adrian. Pelatihnya harus demanding. Pelatihnya demanding, tapi juga legowo juga kalau misalnya nggak masuk gitu terus-terusan, dan nggak boleh cuma sekali langsung berhenti. Demanding dan terus-terusan. Dampaknya pemain yang dipercaya untuk ngambil let's say 15-20 kali percobaan dalam satu game itu juga akhirnya mau nggak mau latihan edan-edanan. Iya, bertanggung jawab ya. Punya tanggung jawab edan-edanan untuk nembak gitu, dan bukan hanya nembak masuk tapi menciptakan peluang bagaimana agar dia ketika nembak terbuka gitu. Mudah menembaknya, entah itu lay up, penetrasi, atau mid range ataupun jarak jauh 3 point. Nah, di sisi lain yang ketiga ya kayaknya teammates-nya, teman-temannya juga harus sadar dan tahu bahwa ada beberapa pemain dalam klub itu yang memang gajinya lebih tinggi. Kenapa dia digaji lebih tinggi? Karena dia lebih jago, oleh karena itu dia lebih berhak untuk, seperti Adrian bilang tadi, total minutes-nya lebih banyak, total attempts-nya juga lebih banyak gitu. Sehingga tidak masuk, ya wajar gitu. Seperti balik lagi, gue kalau nonton Kyrie itu gue selalu cek tuh, berapa FG-nya Kyrie. Wih, kok cuma 20%? Kyrie itu kadang-kadang kalau di awal tuh bisa 1.6 loh, 1.7 gitu. Iya. Bisa begitu gitu. Jadi, tapi ya santai kayak aja. Kemarin si DeMar DeRozan tuh lawan Nets, yang Nets streak-nya selesai itu kuarter keempat mulai, DeMar DeRozan tuh 4/15. Nah, 4/15 gitu. Bete banget gak lu main 4/15 gitu, kayak lu. Itu kalau di Indonesia ya anjing maruk banget lu gitu. Iya. Padahal gue gak bakal passing ke lu lagi lah gitu. Kalau itu waktu dia bawa bola, passing aja lu, jangan shoot lah gitu. Tapi kalau di sana ya DeMar pemain, ya bisa dibilang franchise player ya, bukan Zach bahkan, bukan Levine gitu. Ya DeMar gitu. Terus DeMar akhirnya closing game-nya 8/20. Jadi ya maksudnya ya masih angka yang oke-oke aja gitu. Jadi ya ujung-ujungnya memang harus 40% memahami juga ya. semua itu sih. Ya. Sip. Menarik nih obrolan ini nih. Apa ya, sebenarnya unik sih waktu itu. Sebenarnya ini gua mau bikin artikel ini sebelum kemarin kita naikin ke Instagram @mainbasket. Gua mau bikin artikel ini gimana sih, maksudnya satu hari itu ada 8 game.
7 game itu punya pemain 30 poin loh. 7 game tuh punya pemain 30 poin. Dari 7 ini 4 diantaranya 40 poin per game. Satunya 50 poin per game. Itu gimana aja ngeliatnya. Gue kayak, ini gimana ya rasanya. Dan uniknya adalah satu pemain yang 50 ini ya kayak Luka, Donovan Mitchell, Devin Booker, whatever. Kita semua ini udah tahu dia tuh mainnya kayak apa gitu. Iya. Kita udah tahu spot-spotnya dia di mana gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Itu pertanyaan terbesar ya. Ini kenapa si kampret Marcus Smart sejago-jagonya kalau lawan Luka Doncic juga nggak bisa ngapa-ngapain? Iya. Kenapa gitu pertanyaannya? Itu kan kadang-kadang bingung ya, maksudnya apa sih ya yang dilakuin sama mereka? Tapi saat kita lihat video-video misalnya Luka terus beberapa pemain NBA main sama rakyat jelata ya, emang beda banget gitu. Dribble-dribblenya itu udah levelnya beda jauh. Sasat gitu lah. Emang iya. Makanya Makanya juga pernah makanya gue bilang kayak arm strength mereka kayak gue megang bola anak gue gitu. Jadi bola voli. Iya, udah gampang aja. Menurut gue sih segitu sih. Iya, jadi lu jump shoot, makanya bola lu nggak perlu rainbow, lu cukup straight shot aja kayaknya gampang masuk gitu. Sip. Menarik ya isu-isu kecil kayak gini tuh, mudah-mudahan jadi bahan pikiran buat teman-teman khususnya ya yang terlibat langsung ya, entah itu di klub-klub di liga, terus di level-level bawah gitu. Karena juga ini kan bisa dimulai dari bawah ya, bagaimana tim sekolah gitu sudah mulai kayak si Brony itu udah diarahin ke sini, si siapa Wembanyama itu udah ke situ gitu, udah diarahin. Sehingga ketika dia masuk di liga di atasnya udah nggak kagok lagi ketika dia nggak perlu nanya lagi, Van, gue main nih kayak nanya final nanya ke Van, gue main dijilik kan ya? Siapa? Anaknya dua tapi hilang, udah nggak ada. Oh ya? Udah nggak ada. Lama banget ya nggak denger anaknya. Tapi satu lagi ya, maksudnya yang tadi yang gue bilang ya, saat lu punya pemain jago, bukan berarti yang lain tuh jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Itu yang jadi yang miss ya. Maksudnya gini, kita kan di main basket selalu berharap semua pemain tuh bisa semua skill gitu. Jangan terpaku pada satu hal aja gitu. Tapi ada spesialisasinya gitu loh. Kayak ya sama kayak orang kuliah lah gitu lah. Satu jurusannya manajemen, konsentrasinya manajemen sumber daya manusia, kayak gitulah gitu. Ya inilah kalau itu analoginya itu kedokteran yang paling enak. Kedokteran umum di awal. Kemudian ambil spesialis di S2-nya. Spesialis gitu. Jadi emang harus tetap jadi misalnya gini ya, paling gampang tuh siapa ya? Kayak Westbrook misalnya. Gitu. Westbrook kan kalau di tim A ya bisa semuanya gitu. Ya. Tapi begitu pindah ke ini bayarannya ada Pak LeBron ya, gua mundur lah gitu, gua segini lah gitu. Jadi emang harus memahami itu juga gitu. Ya. Ya itu yang maksudnya yang tadi poinnya ya, karena takutnya nanti kiranya kalau ada yang lebih jago kita segini-gini aja nih, kita cuma kerjanya ribon-ribon aja, kita skill-skillnya enggak juga gitu. Tapi ya kan lu harus siap juga, misalnya si jago ini ditutup 3 orang, lu masa mau diem-diem aja kan enggak. Iya. Ya kayak kejadian beberapa game di NBA kan, kita nggak tahu siapa yang close nyelamatin tim di buzzer beater, atau kemudian tahu-tahu si pemain A yang bikin 30 poin ternyata bukan pemain bintang, tapi pemain yang lain yang bisa bikin 40 poin. Karena beberapa daftar 40 plus poin sampai saat ini tuh ada beberapa pemain yang sebenarnya juga nggak lu sangka bisa bikin 40 poin gitu. Iya, kayak Lauri lah. Ya, kayak gitu sih. Sip. Tadi tuh gue mau nambah ada 2 tadi 1. Double assist tuh pernah Dimas nih lucu. Dimas nih salah pengumpul assist terbanyak waktu main di NBL, tapi nggak pernah double assist. Double rebound pernah, seingat gue. Yang pernah double assist itu Mario Busang. Oh, ini lu yakin kalau dia nggak pernah 2 digit assist? Kayaknya nggak pernah. Double ya. Double mungkin nggak pernah ya. Tapi kalau 2 digit assist pernah nggak dia? 2 digit assist pernah, tapi nggak sama poinnya. Iya. Tapi kalau double Mario Busang ya. Double Mario Busang, Mario Busang sampai triple double kok. Triple double tuh Koming, Yayan, Arki. Iya. Ya triple double aja sulit ya. Sulit banget boy. Dan setelah gue pikir-pikir ya, triple double capek ya. Rebound, lu assist. Lu bayangin Aaron yang winner game lawan apa ya, lupa. Besoknya kan nggak main langsung. Iya, makanya kan Aaron Gordon kan. Kapan hari LeBron nggak main? Setelah gue pikir-pikir juga.
capek kali ya, capek gitu. Tapi itu juga suka mistik tuh Kang. Misalnya gini, kalau di NBA sekarang ya, ini rebound tuh kerja sama tim. Oh, oke. Itu yang beda. Maksudnya yang lain box out ya gue yang ngambil gitu. Ya, ada effortlessnya ya. Kerjanya nggak terlalu sekeras itu lah. Apa? Kayak gue gitu, gue bukan yang box out, gue yang ngambil bola. Iya. Terus sama asis di NBA tuh tricky ya. Iya. Perhitungannya gitu. Maksudnya nggak se cak FIBA. Jadi beberapa kali kalau silakan lihat videonya Rajon Rondo 29 asis tuh. Tuh dilihat aja. Oh, kayak segini sih masih dihitung asis ya gitu. Jauh soalnya. Maksudnya masih banyak gerakan tapi udah ngarah ke ring tapi masih banyak gerakan tapi masih dihitung asis. Jadi memang kalau di NBA mungkin ada hal-hal yang menariknya di situ ya. Maksudnya ya entertain-nya di situ buat hiburan-hiburan data kita lah gitu. Tapi kalau di FIBA mungkin sulit, tapi FIBA itu beruntungnya kalau misalnya Dimas passing ke gua di foul, gua free throw, gua masuk, Dimas dapat assist. Ya. Itu kalau di FIBA, kalau NBA enggak. Iya. Oh, satu lagi tadi setelah double assist yang tadi gua pengen ngomongin tadi ada Russell Westbrook sama assist. Russell Westbrook kan lagi senang assist nih, dan assist itu ngeri menurut gua. Ya udah kepepet banget dan deket-deket gitu ngopernya. Kalau lu nggak siap, kaget lu terus nerima bola-bola Russell tuh. Tapi ya karena pemain NBA jadi kayak ngopernya tuh dia lari cepet, terus cuman deket banget lah second, tapi ya karena gitu. Kalau lu ambil timing yang nggak pas, nggak sesempit itu, dapat bolanya sama orang. Iya. Russell Westbrook tuh timingnya nggak pas terus boy, asisnya boy. Enggak. Coba lu lihat aja. Timingnya nggak enak gitu, dia bersatu langkah gitu, kagetin gitu. Dia soalnya big man-nya gede-gede Kang, jadi bolanya di atas. Udah di atas, nggak ke bawah gitu. Lu asis tuh dari luar gitu, dari luar keyhole. Dia tuh asis di semi circle area, boy. Sama-sama di situ. Akhirnya di situ. Jadi akhirnya orang kok bisa begini ya gitu. Sip teman-teman. Terima kasih banyak obrolannya tentang 40 poin. Mudah-mudahan ada lagi Ragil dan Ari Chandra yang lain bisa nyetak 40 poin. Syukur-syukur 3 game berturut-turut. Jadi oke, 25 pernah deh 25. Iya. Cuman tantangannya makin berat nih, ada pemain asing. Iya. Pemain asing karena kecenderungannya 25 poin dari 30 shot ya. Nggak mungkin juga kayaknya dia. 25 poin 30 shot itu dapat 15 kali foul dia. Iya. Ya udah guys, akurasi tetap 20%. Oke, guys, itu dia teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan seminggu lagi nih kita ketemu IBL. Mudah-mudahan kita bisa ngelihat seperti yang selalu kita harapkan, pemain asing datang dan dampaknya bisa sangat kerasa di pemain lokal, dan pemain lokal juga makin step up kalau kata bahasa Inggrisnya. Improvisasi. Yoi, improv. Yoi, Mas, silakan Mas. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Harinya ganti nih, harinya terserah kita. Gitu. Ya. Makanya kalau pengen tahu ada video terbaru dari kita, nyalakan notifikasi kalian biar dikasih tahu sama YouTube. Oke. Bedain sama suara WhatsApp biar tahu. Yuk, sampai jumpa.